Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku semua dimanapun berada. Amin. Kembali bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi general reading ya. Di sini kita akan kepo-kepo, kita akan cari tahu apakah atau bagaimana sebenarnya perasaan dia ya tentangmu dari hati yang paling dalam. Kita akan shuffle nanti. Di sini ada 4 pilihan, sahabat bisa pilih ya. File 1, file 2, file 3 atau file 4 ya. Gunakan intuisi hati, karena intuisi hati tidak akan pernah salah. Karena intuisi hati adalah bimbingan ilahi. Ya, fokuskan hati, pikiran, pandangan dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini, dan jangan lupa bermohon, berdoa kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Gunakan shuffle, silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Oke, kita mulai untuk file yang pertama. Pilihan di angka 1 ya. Berlatar belakang warna kuning keemasan atau gold ya. Karena saya akan coba untuk memaknai daripada angka 1. Kita belajar tentang angka untuk sebuah rumah atau apapun itu ya. Kita kalau mempunyai angka-angka ini atau melihat atau ingin membeli rumah atau ingin menempati kamar di hotel kalau lagi check-in atau apapun itu ya, cuma sebagai pengetahuan aja, pengetahuan tambahan ya. Angka 1 ya, beberapa rumah dipenuhi dengan penuh cinta dan pengertian, juga kesejahteraan ya. Atau kalian memasukin kamar atau di jam-jam angka 1 kayak gitu-gitu, itu dimaknainya bahwa rumah itu ya berpotensi dipenuhi dengan rasa kasih sayang, kesejahteraan, pengertian dan cinta. Atau kalian kalau melihat atau ingin memilih rumah, kalau bisa ya pilih angka 1 ini. Angka 1 ini biasanya bermakna rumah itu akan dipenuhi dengan perasaan rasa cinta, pengertian dan kesejahteraan. Tentunya kita yang mendambakan rumah atau keluarga yang seperti itu ya kan. Ini cuma sebagai pengetahuan tambahan, tidak mutlak, terserah kalian mana yang angka kalian sukai ya kan ya. Kalau Gondes sukanya nomor 2 sama nomor 4, sudah angka genap. Oke, Gondes akan shuffle ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini ya. Bagaimana sebenarnya perasaan dia tentangmu dari hati yang paling dalam ya. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gondes akan mulai shuffle. Bismillah. Ingat, ini adalah general reading, jadi resonan dan tidaknya tergantung dari vibrasi energi kalian. Nah, diambil energi secara acak. Jangan lupa like ya, komennya, subscribe-nya, karena subscribe yang berharga buat Gondes, buat bersemangat ya, nambah semangat untuk membuat video-video terbaru. Oke, bagaimana sebenarnya perasaan dia tentangmu dari hati yang paling dalam? Kita akan lihat. Fokus ya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ego di sini yang dia punya awal ya. Jatuh pertama langsung ego atau sebuah keinginan yang tidak bisa tidak, jadi berarti harus atau ego. Fokus ya, jangan di skip kalau bisa, jangan di skip. Penawaran cinta atau menawarkan cinta atau ya membawa cinta.
Bagaimana sebenarnya perasaan dia tentangmu dari hati yang paling dalam? Tentang sebuah kekecewaan. Nanti Kodes akan jabarkan lebih detailnya. Sekarang kita akan sahur lagi. Sebuah tanggung jawab. Bagaimana sebenarnya perasaan dia tentangmu dari hati yang paling dalam? Di sini dia memiliki sebuah ego, sebuah keinginan yang harus mau tidak mau harus tercapai. Itu penawaran cinta dari sebuah kekecewaan, karena emang sudah terlanjur cocok sama kamu, sudah terlanjur klik, ya kan? Dan dia harus bertanggung jawab terhadap perasaannya dia sendiri. Di sini bagaimana maksudnya, Des? Seseorang yang kamu pertanyakan ini seseorang yang mempunyai keinginan ya memberikan cinta kepada kamu, walaupun nanti endingnya kecewa atau walaupun sudah di tengah perjalanan kalian sudah berjalan. Ini untuk semua kapelan ya, untuk semuanya ya, yang pasti couple, atau kalau nggak ini untuk semua hubungan, dari yang lajang ketemu lajang ya seperti itu sampai yang menikah. Ya, mempunyai sebuah keinginan di mana dia itu meyakinkan diri, bukan meyakinkan kepada kamu, meyakinkan diri untuk memberikan cinta ini loh, cinta aku sama kamu gitu. Walaupun nanti di tengah perjalanan dia akan mengalami kecewa, dia tetap akan bertanggung jawab karena memang sudah klik di hatinya. Dan ini adalah wujud dari ego dia gitu loh, ego. Dia bisa dibilang memaksakan gitu loh. Dia tahu resikonya nanti kalau kamu tolak, resikonya nanti pas dalam perjalanan hubungan itu kecewa, dia paham gitu. Tapi tidak ambil pusing, tidak ambil pusing. Yang penting kesampaian, menyampaikan cinta ke kamu dan bisa jalan sama kamu. Gitu. Kita akan lihat dulu klarifikasinya. Ini lebih detail. Kalau klarifikasi itu kan bisa menjabarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sebenarnya perasaan dia tentangmu dari hati dari hati yang paling dalam? Sebuah keinginan yang dia tidak memikirkan daripada nanti resikonya apa, kecewa atau bahagia. Yang penting dia itu ayo gitu. Yang penting aku suka kamu, ayo kita jalanin. Nanti masalah resiko nanti ya oke lah. Gitu. Masalah resiko ya oke lah nanti. Gitu. Yang penting kayak ya. Yang penting itu kelakon dulu, kejadian dulu, atau kesampaian yang jadi harapan dia ini. Wujud dari ego ya, termasuk bagian dari ego ya. Di antaranya seperti itu. Ego itu ada yang positif, ada yang negatif, ada yang nekat gitu. Yang penting kesampaian gitu. Karena kayak spekulasi untung-untungan gitu. Tapi ya memang perasaan cintanya dia seperti itu, terlalu dalam buat kamu. Jadi nggak bakal takut sama resiko apapun, misalkan nanti kecewa di jalan itu enggak. Yang penting ya udah jalanin aja gitu. Kebahagiaan yang dia inginkan. Kita lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jumping dia jatuh. Tower, ada the tower ya kan. Dia itu sudah siap dengan segala resiko. Yang penting cintanya untuk terima gitu loh. Yang penting itu bisa jalan sama kamu gitu. Hebat ya. Sebuah kebahagiaan, sebuah cinta yang banyak sekali buat kamu. Kita lihat ya. Justice, ada penyelesaian. Maaf ya, habis aktivitas pagi. Maksudnya keburu nafsu nggak, Andes? Ego di sini bukan. Memang dia kayaknya orangnya tuh suka penasaran. Kalau ya apa ya? Selain penasaran, orang ini yang kamu pertanyakan ini, penting kelakon dulu loh, kejadian dulu gitu loh. Yang penting kesampaian gitu. Bukan itu. Bukan nafsu ya. Oh.
bonus sambil yang satu aja biar lebih akurat ya. Tapi ini bisa vice versa karena ini adalah general reading. Letakkan energi kamu di mana. Penawaran cinta. Dia mau cintanya diterima oleh kamu. Ini seseorang yang memang ya masih muda sih. Dan usianya lebih muda dari kamu ini di file pertama ini. Jadi ya wajar kalau kayak darah muda gitu loh. Sebuah egonya tinggi gitu. Ya harus gitu, kalau darah muda kan seperti itu ya. Ada juga sih yang bisa controlling, tetapi mayoritas orang yang usianya lebih muda itu kurang kontrol, kurang kontrol. Jadi kayak darah muda gitu, kayak lagunya Rhoma Irama itu ya kan, di situ seperti itu. Jadi gini, bagaimana sebenarnya dia tentangmu, perasaan dia tentangmu, cinta, sebuah keinginan ya, tidak terbatas, walaupun nanti ada resiko dia akan kecewa karena akan terluka. Pasti kalau namanya perjalanan hubungan itu kan ada yang namanya berantem, salah paham, godaan ya kan, kayak gitu-gitu. Tapi dia siap karena egonya dijunjung tinggi. Ego itu bagus ya Des, ya tergantung cara meletakkan egonya. Kalau ego positif seperti ambisi untuk mencapai sebuah nilai bagus gitu, itu termasuk bagus. Tapi kalau untuk sebuah ya tergantung kita meletakkan ego kita di mana ya. Tapi kebanyakan kalau ini kan untuk hubungan cinta, ini pokoknya dia itu seseorang yang siap untuk menerima segala resiko, apapun yang terjadi. Yang penting aku jalan sama kamu, yang penting cintaku udah terima gitu. Yang penting kamu tuh baik sama aku, yang penting kamu itu ya ayo ada di sisi aku, seperti itu. Walaupun tapi nggak peduli kamu mau cinta sama dia, mau cinta kamu itu 100% buat dia atau 50% atau 25%, dia nggak peduli. Yang penting kamu tuh kayak ngerespon aja, itu dia udah senang ya, seperti itu. Dan orang seperti ini tuh kayak bucin gitu loh, orangnya tuh biasanya bucin ya, bucin. Dia apapun pokoknya diletakkan di atas cinta gitu, keinginan dia itu ya mau jalan sama kamu, jadi kan memaksakan, sedikit memaksakan gitu. Karena dia itu bahagianya tuh seperti itu, tapi dia nggak ngerti nanti kalau misalnya adanya hancur, dia udah siap. Selesai pun dia udah siap. Gimana ya cara ngambil kata-katanya tuh, kalau coba-coba bukan coba-coba, dia modalnya cinta dan rasa sayang terhadap kamu, dan dia memang cocok buat kamu, sayang buat kamu, klik sama kamu itu, sesuai dengan hatinya kamu itu. Dan dia akan tanggung jawab dengan segala macam yang akan terjadi nanti. Sekalipun kamu nanti selingkuh gitu misalkan, nggak masalah buat dia. Nah, gitu. Gimana ya, kayak gini, kayak kalau cacak kurang cacak ya, cacak cari cacak gitu. Gini maksudnya, daripada beli motor second mending motor baru gitu. Iya kan, yang penting tuh motornya baru gitu. Enggak, kalau udah baru tuh enggak rugi. Kalau motor second kan jelas gak bakal rusak gitu. Kalau dia tuh yang penting tuh anyar gitu, yang penting tuh baru. Jadi gimana sih cara ngambilnya itu ya, pokoknya dia tuh pingin dapetin kamu. Masalah resiko nanti ya kayak ngambil leasingan motor itu, daripada beli yang second mending leasing motor yang baru, jelas baru gitu. Nah seperti ini jelas diterima, dan dia jelas kesampaian apa yang dia inginkan, jalan sama kamu, punya pacar kamu, atau berhubungan menjalin hubungan cinta sama kamu, jalan. Itulah kepuasan orang tuh masing-masing. Ego ini bisa vice versa ya, bisa ini energi kamu, bisa ini energi dia nggak peduli nanti ya endingnya dia akan terluka, akan nangis, akan kecewa. Yang penting jalani dulu gitu, penyelesaian akan dia hadepin. Ini usianya lebih muda dari kamu, jadi kayaknya tuh masih menggebu-gebu gitu ya. Kita lihat apakah kalian juga dia ada niatan main-main atau benar. Tapi kalau dilihat ini serius dia. Kita lihat apakah perasaan yang paling dalam itu hanya sekedar keinginan aja untuk menjalin hubungan dan nanti resikonya dia tanggung, atau sampai nanti kalian akan ke jenjang pernikahan. Konyol memang,
Tapi ini semuanya awal dari cinta dia, dari sayang dia. Itu yang dia mau seperti itu. Kita lihat lagi. Sebenarnya dia nggak main-main ya, semuanya diawali dari sini, dari kenikatan ini ya, kenikatan, sebuah keinginan. Lihat ya, cintanya besar sekali sama kamu. Bahkan ya digambarkan di sini bisa ada ten of cup, cinta yang berlimpah, dimana dia menginginkan sebuah nanti bukan seandainya lagi, egonya ini ya, bisa berumah tangga, bisa menjalin sebuah hubungan untuk mencapai sebuah kesepakatan berumah tangga. Di sini digambarkan ada istri, ada suami, ya kan, ada anak-anak. Itu yang ada di pikiran dia. Awalnya semakin seperti kesini, semakin kesono, semakin mengerucut nanti ya. Jadi kamu yang pilih file nomor 1, kalau memang kalian ada di ranah ini dan kalian merasakan seperti ini, peliharalah hubungan ini. Dia orang yang bukan karena sebatas main-main. Nah, tapi ya perlu dipertimbangkan juga, ya kan? Perlu dipertimbangkan juga, penting dalam hubungan apapun itu memang harus dipertimbangkan. Keseriusannya sepertinya ya ke arah situ sih. Awalnya memang dari ego, tapi ada cinta, ada sayang, ada tindakan nanti. Bahkan dia berkeinginan bisa menjadi pasangan hidup kamu. Nih, kamu wajib mempertimbangkan, dia pun harus mempertimbangkan. Tapi sepertinya dia udah mempertimbangkan. Tergantung kamu. Perasaan kamu bagaimana? Cinta enggak? Mau enggak sama dia? Kalau enggak mau ya jangan terlalu jauh. Tapi kalau kamu mau ya ini tujuan dia seperti ini. Akan bertanggung jawab. Kalaupun nanti jadi kalian ke jenjang yang berumah tangga, karena cintanya memang dia besar ya, ten of cup ya. Selain dia siap dengan segala resiko, keinginan yang paling dalam ya ingin berumah tangga dengan kamu, dan sepertinya nanti akan menjalin sebuah kesuksesan hubungan kalian ini. Kalau kalian bisa memelihara hubungan ini, kalian bisa mempertimbangkan dengan matang hubungan ini. Kalau kamu nggak suka, pertimbangkan dulu lagi. Kalau kalian memang ada di ranah ini. Tapi siapa sih namanya wanita yang nggak menginginkan cintanya berakhir di pelaminan? Wanita mana sih yang nggak berkeinginan, atau insan mana? Bisa insan itu kan bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa maskulin, bisa feminin, yang nggak menginginkan sebuah hubungan berhasil. Tapi kamu masih bimbang ya. Tetapkan hatimu untuk tujuannya ke depan. Apa sih kamu jalin hubungan ini? Hanya sebatas manipulasi atau memang ada rencana lain? Yang dipertanyakan sekarang untuk kamu. Ya, berpikir dulu. Jangan terburu nafsu. Kata Gondes, dia kan orangnya memang ambisi, ego, tapi egonya positif. Iya, kamu kan yang ngejalanin, coba kamu lebih memahami dia gitu. Kira-kira bener nggak sih? Dia itu positif nggak sih? Apa memang sekedar hura-hura pengen deket sama aku, jalan sama aku, setelah itu enggak. Tapi di sini Gondes melihatnya dia memang betul-betul cinta sama kamu gitu. Kamu tapi lebih harus mempertimbangkan. Jangan mendengar Gondes bilang begini terus kamu nggak ada pertimbangan sama sekali. Pertimbangkan juga. Ya, kamu kan yang merasakan, kamu yang menjalani, jadi kamu yang lebih tahu tentang keadaan dia. Kalau kalian ada di ranah ini, ya, ini general reading. Tarik energinya secara acak, secara umum. Jadi bisa vice versa, bisa ini energi kamu, ini bisa energi dia. Letakkan energi kamu di mana, ya. Tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Memang kalau berkeinginan seperti file nomor 1, mau mendapatkan seorang cowok yang ambisi, yang ego, tapi egonya ego ke arah positif. Ini bukan untuk menang sendiri, tetapi dia menekan keinginannya itu untuk mencapai sebuah keberhasilan. Bukan memaksakan kamu juga sah-sah aja kalau nolak. Tapi dia punya rasa cinta ini. Kalaupun nanti kamu ninggalin ya udah gitu. Tapi tujuannya dia baik. Cintanya banyak buat kamu. Jadi dia sudah siap dengan segala resiko. Kalau nggak jadi berarti
gagal di tengah jalan ya berarti ya buat dia mah santai. Yang penting kan udah kesampaian jalan sama kamu dan udah tahu pribadi kamu, sudah tahu hati kamu, dia nggak masalah kalaupun kamu putus gitu. Itu perasaan dia yang paling dalam sama kamu, tentangmu, sebuah keinginan untuk menjalin hubungan bersama. Kalau bisa sampai ke jenjang pernikahan. Ini pesan untuk kamu ya. Pesan buat file nomor 1 yang pilih file nomor 1. Cinta itu indah. Jangan mengeluh. Dipertimbangkan, jangan mengeluh kalau ngeliat kondisi dia. Dia tuh sukanya begini londes nih. Kamu yang jalani. Ada kegagalan. Ya, ada kegagalan di hubungan kamu ini. Mungkin terletak dari kamu nanti ya. Lebih banyak mendekatkan diri pada Allah. Kamu harus lebih bicara dengan Allah, menghargai diri sendiri ya. Kamu kalau nggak suka ya udah bilang nggak suka, jalanin, ikutin prosesnya. Nggak oke ya udah tinggalin, ya kan? Nggak ada pemaksaan di sini. Yang pasti itu nggak ada yang maksain, cuman kalau bisa dia maunya sampai ke pernikahan sama kamu. Tapi kalau kamu ngerasa nggak klik ya udah, ya enggak. Cinta itu kan nggak bisa dipaksa, hadir dari dalam hati. Tapi ada juga cinta yang terpaksa, endingnya bagus sih, tapi nggak semuanya seperti itu. Kamu harus pertimbangkan, kamu harus lebih ya, mempertimbangkan hubungan ini mau untuk tujuan apa, untuk manipulasi saja. Kamu ya, misalkan kamu yang dicintai, kamu menerima dia karena terpaksa, karena manipulasi, atau karena memang ada tujuan yang terbaik, yaitu sebuah pernikahan, atau tujuan ke ending yang lebih setingkat lebih gitu ya. Oke, kita sangat shuffle untuk pesan buat file nomor 1, pesan alam semesta atau pesan dari malaikat penjaga kamu, dari Angelic Oracle Card. Bismillahirrahmanirrahim. File 1, tidak banyak shuffle-nya. Reward yourself. Reward yourself. Udah langsung maknai aja agar langsung sampai ke tujuannya, yaitu kepada kalian semuanya ya. Reward yourself. Hadiah diri kamu, hadiah buat kamu ya. Hadiah buat kamu. Kita maknai aja ya langsung ya. Akhir-akhir ini ya, kamu telah memberikan banyak terhadap dirimu sendiri ya, dan memang begitu waktu untuk kamu terima. Luangkan waktu untuk memberi penghargaan ya terhadap dirimu sendiri dengan cara yang berarti ya. Keseimbangan memberi dan menerima itu penting untuk menjaga energi kamu ya. Suasana hati dan motivasi pada tingkat tinggi ya, secara konsisten ya. Jadi gini nih, akhir-akhir ini banyak yang terjadi pada kamu ya. Ini adalah hadiah buat kamu, tapi kembali pada kamu ya, kembali pada kamu. Jadi kamu harus membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan apapun yang telah diberikan alam oleh kamu ini, untuk dipertimbangkan untuk ke arah yang mana, untuk kemana tujuan kamu ya di sini. Jadi kan penting ya, penting sekali untuk menjaga masa depan kamu atau keinginan kamu nanti gitu ya. Jangan sampai kamu nanti menyesal di endingnya. Suasana hatimu ya, secara pertimbangan itu akan menjaga suasana hatimu. Bagaimana sih suasana hatimu untuk dia? Apakah kamu bisa menerima dan kamu waktunya untuk memberikan sebuah energi buat dirimu sendiri, energi positif ya, untuk disampaikan, atau kamu untuk mengelola energi kamu positif itu untuk menjadi sebuah tingkat energi yang tinggi, agar kamu mengerti
tujuan hidup kamu, terus kamu itu nanti tujuannya mau kemana. Kalau Iza aku terima, aku mau kemana, aku mau ngapain, aku mau punya tujuan apa, yang pasti yang hal yang positif. Jadi kamu harus banyak mempertimbangkan di file pertama ini kalau kalian di ranah ini ya. Oke. Ada kebimbangan di sini, hati kamu ada kebimbangan, kamu harus banyak memikirkan tujuan apa. Kalau yang dari energi dia ya, ini kali ini kita bicara tentang energi dia memang dia mempunyai cinta yang besar, punya tujuan yang positif untuk sebuah hubungan, terutama yang menjalin hubungan sama kamu. Oke, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran sebagai pencerahan ya. Pokoknya pertimbangkan kembali ya. Kalau perlu kamu berdoa kepada Allah, bukan perlu, tapi kamu harus selalu berdoa kepada Allah, memohon petunjuknya. Sandarkan sebuah keinginan ini loh ya Allah, saya menginginkan sebuah seperti ini, akan diberikan bimbingan dan yang terbaik untuk hidup atau hubungan kalian ya. Tetap berdoa, bersandar, meyakinkan diri kepada Allah bahwa ini alasannya kamu menerima atau menolak, dan kamu minta selalu diberikan petunjuknya, karena hanya Allah yang maha tahu, hanya Allah yang akan memberikan segala sesuatu baik buruk itu, karena Allah maha tahu. Jadi kamu jangan bersandar pada dia cinta sama aku harus enggak, tapi kembalikan pada Allah, memohon apa benar dia baik untukmu atau tidak, karena Allah maha tahu yang terbaik untukmu dan tidak baik untukmu. Oke? Ya, God bless you. File 1. Kalau kalian ada di ranah ini dan ingin personal reading, silakan. God bless you. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua. Bagaimana sebenarnya perasaan dia tentangmu dari hati yang paling dalam. Di file 2 ada angka 2. Kita maknai ya. Ini untuk mengetahui ya, pengetahuan tambahan untuk tentang nomor-nomor untuk sebuah properti atau rumah atau kamar apapun itu. Kalau kamu ingin membeli rumah atau ingin memesan kamar atau mau cek ini ya. Oke. Angka 2 ya, ini hanya pengetahuan tambahan ya. Biasanya tuh ya, ruangan mempertahankan energi positif. Jadi kalau kamu memilih di angka 2 itu energi positif lebih dominan ya. Pemilik selaras dengan mereka, jadi rukun, adem gitu, biasanya seperti itu. Ini angka kesukaan Kondes, angka 2. Dan kebenaran rumah Kondes yang Kondes pilih juga angka 2, nomor 2 ya, kayak gitu. Oke, Kondes akan shuffle ya. Fokus hati, pikiran, pandangan, dan bayangan seseorang yang kamu tanyakan di sini. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah yang berkenan memberikan jawaban tepat dan benar. Ini hanyalah clue-nya saja, bukan untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari, tetapi dijadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Oke, kita mulai ya. Oke. Bagaimana sebenarnya perasaan dia tentangmu dari hati yang paling dalam. File yang ke-2. Bismillahirrahmanirrahim. Manipulasi, memanfaatkan. Kita lihat memanfaatkan apa? Waktu atau something. Ada harapan, atau bisa dimaknai kekanak-kanakan juga ya. Ada the magician, sebuah keajaiban, kekuatan alam. Ada kebimbangan, kebahagiaan atau cinta yang berlimpah, bisa diartikan seperti itu. Atau kamu adalah golongan orang-orang yang berada. Satu lagi ya. Penawaran cinta. Oke, kita akan lihat untuk klarifikasinya biar lebih mudah untuk diterjemahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bagaimana sebenarnya dia tentang perasaan dia tentangmu dari hati yang pertama. Bismillah. Ada penegasan ya di sini, di klarifikasinya ada penegasan. Ya, maksudnya apa nih? Penawaran cinta. Sebuah awal dari pemikiran. Ada beban tanggung jawab. Ada belenggu ya. Kita akan lihat, kita akan klik ya. Rumah tangga. Bagaimana sebenarnya perasaan dia tentangmu dari hati yang paling dalam. Ada manipulasi awalnya seperti itu ya. Hubungan ini diawali dari saling membutuhkan, saling kebutuhan ya, saling membutuhkan karena memang kalian mungkin klik ya. Tapi kemudian berubah menjadi sebuah harapan di mana ini adalah kekuatan alam pun ikut ikut bicara ya tentang hubungan ini ya. Sebuah kebimbangan terjadi tetapi kebahagiaan untuk menawarkan cinta ke kamu. Ini dari perasaan dia. Awalnya cuman sekedar ya teman gitu, saling curhat, kemudian lambat laun itu ada perasaan suka, ada sebuah harapan hatinya untuk ke kamu, yaitu menjalin sebuah hubungan karena dia memiliki cinta yang ada, tumbuh benih-benih cinta ke kamu dan ingin menawarkan cinta kamu. Walaupun di sini ya, entah kamu entah dia yang usianya lebih muda di sini ya. Di dalam klarifikasinya di sini tegaskan bahwa dia ingin menawarkan atau memberikan cinta ini ke kamu. Ini sudah dipikirkan. Tetapi ada satu hal, sebuah beban tanggung jawab di mana dia terbelenggu oleh ikatan cinta, ikatan perumah tangga, ikatan atau sebuah komitmen pernikahan. Ya di kendalanya di situ. Itu. Ya sebetulnya mencintai kamu, menyayangi kamu. Itu yang awalnya itu cuma saling membutuhkan aja karena ada keperluan sesuatu. Mungkin kalian rekan kerja atau mungkin kalian memang butuh tempat curhat atau dia tuh yang pastinya yang butuh tempat curhat atau butuh teman atau butuh sahabat. Tapi lambat laun semakin kesini perasaan kebutuhan itu menjadi rasa cinta, rasa harapan untuk bisa menyampaikan perasaannya dia karena di hatinya itu numbuh benih-benih cinta yang begitu mekar ya. Dia ingin sekali menyampaikan perasaan ini ke kamu dan dia yakin itu dengan perasaannya dia. Kalau dia itu ingin bilang ke kamu, kalau aku sayang kamu, aku cinta kamu, maukah kamu jadi orang yang aku cintai gitu. Tetapi ada satu hal yang membuat beban pikiran dia itu, yaitu sebuah belenggu di mana dia itu sebetulnya sudah mempunyai rumah tangga. Itu yang ada di perasaan dia tentangmu yang paling dalam ya. Terus bagaimana pemikiran dia setelah dia menyadari bahwa dia mempunyai sebuah belenggu tentang rumah tangga. Ini bisa vice versa, bisa kamu yang sudah berumah tangga, bisa dia yang sudah punya rumah tangga ya. Ini entah kamu tadi ada yang salah satunya lebih muda dari kamu. Nah di sini merasa dia berkhianat ya, mengkhianatin pasangannya. Walaupun dia itu sebetulnya sayang sama kamu, cinta kamu, tapi dia menyadari ada beban tanggung jawab yang harus dia pikul, yaitu komitmen dia sebagai kepala keluarga atau sebagai pasangan hidup
itu rumah tangga gitu, di dalam rumah tangga dia merasa dia udah berkhianat terhadap pasangannya gitu. Juga kepada kamu, kalau kamu nggak tahu, nggak dikasih tahu, berarti kamu yang dikhianati juga. Tapi kalau kamu udah tahu dan kalian nekat untuk maju ke depan, berarti memang dia merasa berkhianat terhadap pasangan terdahulunya, yaitu istrinya. Kalau istrinya, kalau suaminya ya suaminya, tergantung yang nonton ya gitu, seperti itu. Dan akhirnya dia putus asa. Putus asa karena perasaan ini ada belenggu, tapi perasaan ini mengembang begitu cepat ya. Cinta-cinta ini begitu sempurna di dalam hatinya, dan dia yakin ingin menyampaikan kepada kamu, tetapi kembali ada titik masalah di mana dia punya tanggung jawab terhadap terhadap pasangan hidupnya, itu rumah tangganya. Dia sadar kalau ini adalah pengkhianatan. Dia putus asa ya, karena dia sebetulnya menginginkan sebuah keberhasilan dalam hubungan ini. Seperti itu. Kita lihat ya, bagaimana kalian selanjutnya. Apa dia akan meninggalkan kamu, atau kalian akan berlanjut dan kamu akan menjadi orang ketiga setelah pasangannya. Kita lihat. Kembali, kalian ini saling membutuhkan, sudah cocok ya, sudah klik, sudah seprinsip gitu ya, lebih dari akrab ya. Jadi ya, kamu mengerti dia, dia mengerti kamu, kalian saling memotivasi, kalian saling memberikan kekuatan, kalian saling melengkapi, seperti itu. Dia menginginkan sebuah, dia tuh jadi membutuhkan kamu, tidak bisa tidak. Tetapi ini adalah bagian pengkhianatan dia pada pasangan, atau kalau kamu yang punya pasangan, berarti kamu mengkhianati pasangan. Itu yang ada di pikiran dia. Dia butuh kamu banget. Dia tidak bisa berdiri tanpa kamu, walaupun dia punya rumah tangga. Kalau dia yang punya rumah tangga, kalau kalian berdua masing-masing punya rumah tangga, berarti kalian berdua itu saling membutuhkan ya. Tetapi tanda kutip ya, kalau kalian berdua sudah berumah tangga, untuk apa dilanjutkan hubungan ini? Cinta, Des. Selesaikan dulu dengan orang terdahulu. Kalau memang kamu ingin membangun cinta dengan yang lain, itulah bentuk tanggung jawab terhadap komitmen kita. Kalau kita udah berani komitmen, apalagi kalau udah menikah, tuh komitmen ada di depan altar Tuhan, atau di hadapan Tuhan Allah terhadap kita, berjanji pada Allah, bersumpah di hadapan Allah. Kita harus konsekuen dengan komitmen. Sekalipun kalian sudah ada masalah, sekalipun kalian sudah tidak ada kecocokan, sebaiknya kalian selesaikan dulu masalah, baru berpindah hati. Jangan mendapatkan atau menciptakan masalah baru yang membuat nanti hubungan ini tidak selesai, tetapi menambah runyam, dan akhirnya apa? Harga diri kalian juga. Ternyata ini alasan kita berantem seperti itu. Jangan sampai masalah itu justru berbalik pada kamu sendiri dan merugikan kamu sendiri dan mempermalukan diri kamu sendiri. It's okay, cinta. Kamu punya rumah tangga, dia punya rumah tangga, sama-sama cinta. Tapi apa alasannya pasti ada. Selesaikan dulu dengan orang terdahulu, dengan pasangan terdahulu. Jangan menciptakan masalah baru yang nanti akan menjatuhkan diri kamu sendiri dan akan terjadi penyesalan gitu ya. Kalau yang single parent ketemu pasangan kapelan ya, tolong yang kapelan untuk lebih mempertahankan komitmen dengan pasangan. Udah nggak cocok, Des, selesaikan dulu, baru maju ke depan untuk langkah yang lebih baik. Yang single parent, tahan dulu kalau kamu memang berdealing dengan orang yang sudah berumah tangga. Jangan justru malah menjadi pengrusak rumah tangga orang, atau apa ya, kalau orang bahasa Jawa bilang tuh nyengkak, kayak kamu tuh malah seperti ya manipulasi, jadinya memanfaatkan keadaan. Jangan ya, sahabat Konde, saya pikir lebih bijaksana. Selesaikan masalah kamu, baru mencari hubungan baru. Karena apa? Di saat ada masalah, kamu mencari hubungan baru itu bukan solusi, tetapi akan menambah masalah menjadi lebih berat. Oke. Biar cepat, Des, biar cepat cerai.
masalahnya itu. Tapi kalau kamu ada di posisi ini ya, kamu di posisi pasangan kamu bagaimana? Kembali seperti itu. Selesaikan aja dulu masalah. Lepaskan dia baik-baik, tetap bersilaturahmi seperti itu. Carilah jati diri kamu sendiri. Ya, ini banyak kan yang berdiling di sini adalah orang yang sudah punya pasangan. Masing-masing ada yang sudah punya pasangan, masing-masing yang satu single parent ketemu pasangan orang lain, ada yang memang sudah punya pacar, sudah punya tunangan, tapi memang menjalin hubungan dengan yang lain. Ya, berbagi kasih ya, Des. Ya seperti itu. Termasuk ini orang yang kamu pertanyakan ini seseorang yang sudah punya keluarga. Ini bisa vice versa ya. Ini bisa kamu, bisa dia. Sudah punya rumah tangga, dan di sini dia disampaikan bahwa dia tuh merasa sayang sama kamu, cinta sama kamu. Mungkin rekan kerja, mungkin kalian sering ketemu atau di medsos, kalian tukar pikiran, kalian klik, saling berbagi, akhirnya saling berbagi, kok cocok gitu ya. Terus akhirnya kalian menjalin sebuah hubungan, tumbuh-tumbuhlah cinta, kemudian saling sayang, melupakan masa di belakang kamu, pasangan kamu. Di sini ya, di klarifikasinya sih dia itu menegaskan, dia menyadari bahwa dia sudah punya tanggung jawab terhadap keluarganya, dan inilah yang jadi pokok masalahnya, kalian tidak bisa bersatu. Ini adalah bentuk pengkhianatan. Jujur dia putus asa karena dia menginginkan sebuah keberhasilan dari hubungan ini, dan dia tidak bisa terpisah dari kamu karena dia membutuhkan kamu adalah sahabat dia yang mengerti dia, yang memotivasi dia di situ. Tetapi tolong difikirkan ulang. Di sini diminta untuk memikirkan ulang. Ya, carilah kamu tujuan ini untuk kemana. Kalau kamu punya masalah, selesaikan masalah dulu sama orang terdahulu. Seperti itu pesannya. Ya. Oke, sekarang berdasarkan shuffle untuk pesan buat yang menonton atau memilih file yang kedua. Ya. Kita ambil sesuai dengan tebaran kartunya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh. 2, 3. Gondes akan baca satu persatu pesannya ya. Buat yang memilih file nomor 2. Bumi ya. Berusahalah untuk bisa diterima dan menerima. Ada inisial A. Kalian berdiri dengan orang yang berinisial A atau siapa ini? Tidak semua harus dikatakan, tapi harus dimengerti, itulah sebuah hubungan. Ada angka 9. Ada momen apa ini di angka 9 hanya kamu yang tahu ya. Saling pengertian dibutuhkan itu dalam sebuah hubungan, termasuk kalian yang sudah punya pasangan dan punya pasangan masing-masing, saling harus pengertian. Cinta itu indah ya. Di sini yang Gondes melihatnya juga sebuah keindahan, tetapi tidak harus kalian pertahankan. Selesaikan masalah kamu dulu, baru kamu melangkah ke depan ya, untuk melanjutkan hubungan. Jangan sampai menggantung satu sama lain, jangan sampai menciptakan masalah baru. Ya, oke, Gondes akan shuffle untuk pesan malaikat penjaga kamu, atau dimaknai dengan energi positif atau energi kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sebenarnya perasaan dia tentangmu dari hati yang paling dalam? File kedua. Mohon berikan satu pesan. Angelic Oracle. Bismillahirrahmanirrahim. Gondes butuh satu ya. 1, 2, 3. Play. Bermain. Oke, Gondes akan lihat ya. Gondes akan langsung maknai agar lebih bisa sampai ke kalian semua sahabat aku.
play atau bermain ya. Yang terkasih ya, beloved ones, yang terkasih, saatnya menyisihkan pekerjaan untuk sementara. Jangan khawatir ya. Kami para malaikat atau energi positif kamu akan mengawasi kamu. Tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Bermain-main, kegembiraan dan tawa akan mengangkat energi kamu. Begitu ya, bahwa kamu akan kembali bekerja dengan diperbarui prospek dan energi yang meningkat. Artinya apa? Kamu harus jangan bermain-main terlebih dahulu. Selesaikan tanggung jawabmu dulu. Ya, jangan kamu terburu-buru untuk keputusan kamu. Selesaikan dulu masalah kamu. Baru kamu mulai bermain, main, paham ya? Ibaratnya di sini disampaikan adalah bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang memang masalahnya belum selesai dan kamu diminta untuk menyelesaikan masalah itu. Jangan terburu-buru, akhirnya hanya menimbulkan masalah baru. Di situ pesannya seperti itu buat kamu. Play, bermain ya. Jangan, kalau di sini terjadi ya, kalau Kondes bilang jangan bermain api. Kalau kamu punya masalah, jangan melarikan diri dari masalah. Selesaikan dulu dengan gentle. Misalkan kamu sudah nggak ada chemistry, tidak ada kecocokan dengan pasangan kamu, ya udah dicoba tetapi nggak bisa, ya ambil keputusan yang terbaik untuk sebuah hubungan, karena cinta sendiri di sini tidak ada yang namanya keterpaksaan, ya kan? Gitu. Di sini memang Kondes melihat kalian saling membutuhkan untuk pasangan barunya. Tetapi kalian punya masa lalu yang harus kamu selesaikan. Selesaikan dulu masalah kalian, ya. Karena semuanya tuh perlu pengertian, ya. Harus memberi dan menerima. Kamu jangan hanya memberi dia, tapi sebenarnya kamu punya masalah di belakang kamu itu tidak menerima apa-apa. Seperti di kantung. Oke, file 2. Bagaimana sebenarnya perasaan dia tentangmu dari hati yang paling dalam? Si dia yang kamu pertanyakan ini seseorang yang sudah punya keluarga, awalnya memang saling membutuhkan, mungkin kalian teman kerja, teman bisnis, atau teman apapun itu, atau teman medsos, saling membutuhkan, saling bertukar pikiran, dan memang di sini terjadi klik. Tetapi bagi dia itu merasa ada belenggu karena dia punya tanggung jawab terhadap rumah tangganya. Ini bisa vice versa, bisa kalian punya rumah tangga juga, atau dia yang punya rumah tangga atau kamu yang tidak, atau kamu berdua-duanya punya rumah tangga yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jangan main api, nanti akan terbakar ya. Oke. Kalau jodoh enggak kemana, Allah punya 1000 rencana, punya bahkan beribu-ribu, kita nggak sempat berhitung ya. Untuk kekuasaan Allah memang hebat dan dahsyat. Jadi pasrahkan kepada Allah. Kalau kamu punya masalah, selesaikan dulu dengan masalah terdahulumu, baru kamu melangkah ke depan untuk menjadi perbaikan. Kalau memang itu kamu yakin akan menjadi lebih baik ya. Allah itu tidak menyukai perceraian, tapi dalam keadaan memaksa dan harus selesai ya, walaupun tidak disukai ya, tidak haram hukumnya, diizinkan, tetapi dalam keadaan memang benar-benar tidak bisa diperbarui dan tidak bisa diperbaiki atau tidak bisa bersatu lagi ya. Sahabat Kondes, mohon maaf kalau ada kata salah ya. Tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, mohon bimbingannya, lakukan yang sewajarnya kamu lakukan. Untuk meminta petunjuknya itu banyak cara, termasuk menjalankan sholat sunat atau doa-doa untuk yang non muslim ya. Oke, tetap senyum, optimis. Kondes, tapi aku cinta boleh, hak segala bangsa itu mah. Mau cinta sejuta cinta ya enggak apa-apa, itu hak kalian, tapi selesaikan masalah terdahulu. Kalau kalian punya masalah, kalau kalian memang udah lepas ya nggak masalah, lanjut gitu, karena ini rasa kalian yang punya, yang menjalani juga kalian. Gue tidak akan memaksakan, tapi carilah yang terbaik ya. Oke, file 2, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang ketiga ya, general reading. Bagaimana sebenarnya perasaan dia tentangmu dari hati yang paling dalam? Kondes greget. Aduh, hati yang paling dalam. Ada angka 3 di sini ya. Ini kita melihat angka 3 dari sisi kalau kita membeli rumah atau memilih kamar atau ya untuk sebuah tempat tinggal pastinya ya.
Ini. Ada angka 3 ya, atau nomor 3 gini. Pemilik rumah ya, di sini orang yang mempunyai rumah ini, kalau kamu ingin memilih angka ya, adalah orang yang sangat pragmatis ya, seorang realis yang suka membela haknya gitu. Jadi angka 3 ini biasanya orangnya seperti itu, punya karakter seperti itu. Dan di dalam rumahnya itu nanti akan terbentuk sendiri juga mempunyai seperti itu, pribadinya seperti itu. Ya, sebuah rumah yang tegas gitu, realis dan pragmatis. Kalau iya ya, kalau tidak tidak gitu. Ya kan, ini orangnya yang memiliki atau memilih nomor rumah angka 3. Ya, pengaruhnya seperti itu. Dimaknainya seperti itu. Oke. Sekarang gue akan shuffle perasaan dia ya. Kita akan lihat bagaimana perasaan dia tentang dari hati yang paling kecil, yang paling dalam banget. Paling dalam. Gones kenapa? Gemes aja sih. Sebentar aku rapiin ya. Oke. Kenapa deh judulnya taruh di situ Des? Ya biar Gondes nggak salah baca gitu. Nanti judulnya kan berbeda-beda kan, aneh. Iya enggak? Kan bisa diumpetin Des, enggak? Aku mau cari yang beda. Sorry. Bagaimana sebenarnya perasaan dia tentangmu dari hati yang paling dalam ya. Gondes mah reader tapi suka cekakakan ya. Gondes adalah orang yang suka cekakakan. Serius tapi juga bisa. Kalau saat-saat serius ya serius ya kan. Nanti Gondes baca makna ini kalian deg-degan. Nah, Gondes cari cara agar kalian tidak deg-deg. Bagaimana sebenarnya perasaan dia tentangmu dari hati yang paling dalam? Bismillahirrahmanirrahim. File yang ketiga. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sebenarnya perasaan dia tentangmu dari hati yang paling dalam? Kita lihat ya. File yang ketiga. Jangan deg-deg ya, yang pilih file nomor 3. Siapkan mental. Bayangkan seseorang yang kamu tanyakan di sini. Fokus dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa pada yang lain. Hanya kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta, Sang Pencipta bumi dan isinya, yang menciptakan dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertimbangan dalam cinta, dalam urusan cinta. Pertimbangan, Four of Cups. Pertimbangan apa ya? Kamu tuh udah sesuai keinginannya ya, sesuai dengan hatinya gitu lah. Senang deh. Fadika, tapi jangan senyum-senyum terus. Kita lihat keseluruhannya. Sebuah kebahagiaan, cinta yang banyak, yang berlimpah buat kamu pastinya. Bukan buat Gondes. Kita bicara tentang kamu dan dia. Kita ambil dia. Tapi ini bisa vice versa ya. Bisa kamu yang cinta banget sama dia, tapi udah dipertimbangkan gitu untuk mencintainya, itu udah dipertimbangkan. Aku cinta banget dong sama dia, sama dong. Aku juga cinta sama pacarku. Weis. Cinta itu harus, tapi jangan melampaui batasan. Kenapa ada pengkhianatan di sini? Ini rumah tangga ya, bisa dimakna ini juga rumah tangga ya. Cinta yang berlima tapi juga rumah tangga. Kita lihat. Apa ada di antara kalian yang menjadi istri kedua? Akun Des. Jangan mau jadi istri kedua. Maunya yang pertama. Jadi istri kedua tuh nggak enak, makan hati kan.
Kok tahu Des? Kan begitu adanya ceritanya. Kekecewaan. Gini nih, lihat ini. Di sini kalian lihat ada yang beriring dengan orang yang sudah berkeluarga atau berumah tangga, tetapi ada juga yang lacang ketemu lacang, single parent ketemu single parent. Ya, dia udah klik, udah dipertimbangkan dengan matang-matang bahwa dia mencintai kamu, cintanya banyak sekali. Tapi kamu ada yang diantara kalian yang terkhianati. Ini versi kedua, versi pertama. Kalian ada yang berkhianat dan dia mengalami sebuah kekecewaan. Tapi versi kedua, dia sudah punya rumah tangga. Dia sudah mempertimbangkan dengan matang-matang mau menjalin hubungan dengan kamu. Karena dia dikhianati oleh pasangannya dan dia kecewa kemudian dipertemukan dengan kamu. Paham nggak? Paham ya? Oke. Sekarang kalau saya lihat klarifikasinya. Seperti apa sih? Seru kayaknya deh. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada cinta yang banget gede banyak, tapi kok ada yang dikhianatin gitu ya. Ini karena mungkin bucin Des. Iya, makanya kalian kalau pesanin kalau kamu cinta atau sayang sama seseorang jangan terlalu 100%, 50% dulu. Nanti kalau udah mendekati ke serius, ke jenjang yang benar-benar akan menjadi punya kamu semuanya, baru kamu berikan. Ini loh tak kasih 75%. Kok 75% di 25% nanti setelah kita berumah tangga. Nah gitu, jangan seperti ini, kecewa. Ini ada yang sudah berumah tangga juga cinta banget sama pasangannya, tetapi ternyata pasangannya berkhianat. Akhirnya terjadi kekecewaan dan dipertemukan dengan kamu. Makanya dia sudah mempertimbangkan matang-matang kalau dia ingin menjalin hubungan dengan kamu. Tapi ada juga yang sudah lacang atau single parent ketemu single gitu ya. Udah cinta banget, bucin, ternyata dikhianati. Akhirnya kecewa. Kemudian dipertemukan dengan kamu. Ada juga yang memang sudah pasangan couple gitu, dia udah cinta banget sama kamu tetapi kamu berkhianat atau sebaliknya. Ada 3 versi ya Des. Iya, pengkhianatan. Cinta banget sama kamu, dia sayang banget sama kamu, tapi salah satu di antara kalian berkhianat. Pasti yang sayang ya Des. Ya enggak lah, orang sayang mah enggak ada yang khianat. Justru yang disayangi biasa yang berkhianat. Udah awal ada pernikahan, ya kan, ditinggal nikah. Yang udah single itu ketemu single tuh, udah cinta banget tapi dikhianati dan dia kecewa. Ternyata pengkhianatan ini bentuknya tuh berbentuk sebuah pernikahan dengan yang lain. Pacarannya dengan siapa, nikahnya dengan siapa, seperti itu ya. Atau dianya yang ditinggal nikah, terjadi kekecewaan. Jadi dia mempertimbangkan banget untuk menjalin hubungan dengan kamu, sekalipun sudah klik dan cinta banget sama kamu, dia mempertimbangkan. Karena apa? Dia pernah dikhianati di sini, pernah mengalami sebuah kekecewaan. Bagaimana sebenarnya perasaan dia tentangmu dari hati yang paling dalam? Iya, dia sayang sama kamu, ya dia klik sama kamu, ya dia tapi ya dia butuh mempertimbangkan kembali. Dia juga masih labil, dia takut dimanfaatkan, takut dikhianati lagi gitu. Ada rasa ketakutan di file yang ketiga karena pernah dikhianati dan kemudian dipertemukan dengan kamu. Kamu harus bantu dia healing dulu. Kamu harus bisa meyakinkan ke dia kalau kamu bukan orang yang seperti orang masa lalunya. Diliputin kekecewaan dia oleh orang masa lalu. Ini bisa juga kamu ya, dia udah cinta banget sama kamu tapi kamu berkhianat, kamu cari pasangan lain dan kamu malah ada yang menikah dengan orang lain. Ada juga yang coba memanipulasi dia, tapi sekarang kamu harus sadar dia udah ngalami kekecewaan besar gitu. Ada juga yang seperti itu, tapi yang pasti yang harus lihat di sini, dia mengalami sebuah kekecewaan karena dikhianati oleh pasangan terdahulunya. Dan sekarang dipertemukan dengan kamu, dia perlu pertimbangan. Cinta Des, cinta sesuai dengan hatinya kamu,
tetapi dia sekarang untuk melangkah ke lebih ke arah cepat gitu ya, maksudnya mengambil tindakan cepat serius atau bilang cinta ke kamu, dia akan mempertimbangkan dulu. Jadi sebatas ini ya kalian cuman teman bicara, teman ngobrol, teman mesra, teman saling curhat. Kalau kalian jalan ya cuma jalan, tapi belum mau punya komitmen karena dia masih ada perasaan kecewa di masa lalu dan dia takut terulang, makanya di sini dia butuh waktu untuk lebih mempertimbangkan. Dan kamu yang akan bisa nanti membuat healing dia. Ya, kalau kamu pengen sama dia, kalau kamu coba juga sama-sama kayak dia, kamu hasil dikhianatin pasangan. Ya, berarti ada perasaan, ada rencana untuk dia. Nggak ada sih, nggak ada yang lain sih selain kamu sih. Cuman dia nggak bisa secepat mengatakan aku cinta kamu, aku sayang kamu. Dia lebih akan menjajaki dulu hubungan ini. Jadi dikhianatin itu kan paling parah itu dan paling menyakitkan hati dan nggak bisa terlupakan. Itu lukanya lama sekali, nggak secepat kita kena belati atau kena peso dibetadin sembuh. Enggak. Jadi kamu kalau sayang sama dia, bantu dia untuk healing. Tuh, hanya kamu yang mampu nantinya, harus turun tangan. Kamu janda ya. Kondes ngomongnya kamu janda ya. Kamu single parent, cantik, yang mandiri ya. Hanya kamu yang bisa bantu dia untuk healing dari perasaan dikhianati orang masa lalunya. Atau hanya kamu yang mampu membuat dia bahagia. Dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, tapi dia tidak bisa menyampaikan saat-saat ini. Jalani dulu, maksudnya gini loh, mana dia tuh, nikmati dan ikutin arusnya. Kalau jodoh enggak kemana. Perasaan kecewa ini terlalu dalam, pengkhianatan, bahkan ada yang ditinggal nikah si dia ya. Tapi ini bisa juga kamu loh, kan ini kan vice versa. Kalau kamu ingin klik pure energi kalian ya, kalian harus personal reading. Ada harapan buat dia, harapan ke kamu ya. Tapi rasa sedih ini masih sangat mengganggu. Harus diobatin. Bantulah dia untuk healing. Ya kan. Dia itu bukan mencari cinta, tapi dia meninggalkan masalah karena tidak sanggup. Ya. Oke? Kamu sayang dia, Ian Des. Bantu dia untuk healing. Kamu sayang dia, Ian Des. Kasih motivasi dia. Kamu sayang dia ya, Ian Des. Berarti kamu harus bersabar. Orang ini perlu penyembuhan, perlu semangat kembali, perlu bisa membangun kepercayaan diri terhadap lawan jenisnya. Pengkhianatannya terlalu berat, dia tinggal nikah gitu ya. Oke, sekarang kita akan shuffle untuk pesan file nomor 3. Satu, 2, 3. Kemudian saya akan ambil sesuai tebarannya. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sesuai tebaran kartunya. Oke, Ganda, semoga satu persatu pesannya ya. Cup kosong.
Dia belum ada rasa cinta buat kamu yang sebenarnya gitu loh. Jadi masih mempertimbangkan, ada sayang sih, ada cinta, ada kecocokan. Cuman dia tidak mau cepet-cepet nyampein ke kamu, aku cinta kamu itu enggak. Karena dia masih sangat terluka di orang masa lalu. Jadi cupnya itu belum diisi kamu, tapi ada perasaan, tetapi dia akan mempertimbangkan terus ya. Jadi perlu pertimbangan. Jadi kalau kamu memang sayang dia dan kamu ada feel sama dia ya, kamu harus bisa yakinkan dia gitu loh. Kalau kamu layak untuk dia dan kamu bukan seperti orang masa lalu. Dia kayak trauma gitu. Dia ingin meninggalkan kamu, ya, dia ingin meninggalkan kamu karena perasaan rasa kecewa itu. Tapi sebetulnya di hati yang paling kecil di sini ada harapan. Kenapa dia ingin meninggalkan kamu di sini pesannya? Karena dia nggak mau dimanipulasi kayak masa lalunya dia, yang memanipulasi dia, yang memanfaatkan dia, pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa gitu. Dia nggak mau dikhianati lagi ya, seperti hanya dimanfaatkan. Jadi dia tuh kayak udah orang yang sudah trauma gitu, yang sudah kehilangan kepercayaan terhadap lawan jenisnya gitu. Jadi kalau kamu tanya apakah perasaan dia cinta sama kamu, ada sih, benih-benihnya itu ada, kecocokan ada, mungkin ngobrol kalian nyambung, mungkin tukar pikiran kalian nyambung, mungkin kalian bisa kayak menerima memberi gitu, tapi tidak untuk ke situ, untuk jauh-jauh itu. Jadi benar-benar cupnya itu masih kosong, hatinya itu masih kosong, hatinya itu belum bisa menerima siapapun itu. Walaupun ada rasa sayang, ada cinta, itu cuman dia yang tahu, dan dia itu perlu pertimbangan. Dia tidak akan cepat-cepat mengajak komitmen sama kamu karena dia belum menginginkan itu. Melangkahlah, Allah mendukungmu atau alam mendukungmu ya. Kalau kamu memang sayang, ya cobalah kamu untuk melangkah agar kamu lebih bisa mengerti tentang dia gitu ya. Kamu harus pahami dia dulu. Alam semesta mendukung. Alam itu ya, kamu siapa tahu memang kamu oleh alam dipertemukan untuk membuat dia lebih bisa menjadi sebuah kebahagiaan buat dia ya kan. Kamu bisa berbagi buat dia, kamu bisa menimbulkan lagi semangat dia, keterpurukan dia. Jadilah dirimu sendiri. Tapi di sini kamu jangan membuat dirimu tuh pakai topeng itu yang pura-pura sebenarnya. Kalau udah capek ya udah capek, kamu nggak mampu ya udah nggak mampu gitu. Kamu tinggalin aja gitu dengan berbagai alasan. Toh dia juga nggak akan merasa kehilangan kalau kamu pergi, karena dia memang belum siap membuka hati buat siapapun. Walaupun perasaan ingin mencintai itu ada, tapi dia penuh pertimbangan karena masa lalunya yang sangat membuat dia terluka dan kecewa seperti itu. While yang ketiga ya, sekarang gunakan shuffle untuk pesan alam semesta, pesan malaikat penjaga kalian atau energi positif kalian, atau energi kebaikan dari Angelic Oracle Card. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sebenarnya perasaan dia tentang dari hati ke yang paling dalam. File yang ketiga mohon diberikan satu pesan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Kita mendapatkan heart chakra atau cakra jantung. Cakra jantung. Oke. Kita akan maknai ya sama Kondes agar lebih segera sampai ke kalian pesannya. Cakra jantung, heart chakra. Love in the heart of the matter. Your heart is the center within your being attuned ya. Langsung aja ya. Masalahnya gini nih, kita ambil jalan tengah ya. Tidak semua sahabat kita di sini termasuk Gondes
bagus atau fasih bahasa Inggris, bahasa asing ya. Kita langsung maknanya aja. Cakra jantung ya. Cinta adalah inti masalahnya. Hatimu adalah pusat dalam fisik kamu yang selaras paling untuk dicintai. Aman bagimu untuk mencintai dan menjadi dicintai dengan hati terbuka. Saat para malaikat penjaga kamu berdiri dengan perlindungan dan bimbingan yang sempurna ya. Dipesankan di sini cakra jantung. Kalau kamu memang ya mencintai dia, menyayangi, sudah seperti gue sampaikan, buatlah dia untuk healing. Mungkin memang kamu dipinjam oleh alam semesta untuk membuat seseorang yang terluka ini menjadi lebih baik, menjadi lebih percaya bahwa hidup itu tidak untuk terpuruk terus, dan kamu bisa akan membantu dia healing. Saat ini memang cup dia kosong, hati dia kosong, tidak menerima siapapun kecuali persahabatan ya. Tetapi di hati yang paling dalam pasti masih ada cinta ya, dan di sini dipertemukan oleh alam dengan kamu. Dan kamu kalau memang kamu ada di ranah ini dan kamu merasa ada perhatian buat dia lebih gitu, paling tidak bantulah dia untuk healing. Kamu akan mendapatkannya karena malaikat di sini atau energi positif di sini mendampingi kamu, melindungi kamu ya dengan penuh kesempurnaan. Oke. Tapi tetap jadilah dirimu sendiri. Kalau kamu merasa lelah dan kamu tidak mampu, sampaikan dan kamu bisa berhenti untuk melanjutkan misi kamu untuk mencintai dia, membangun dia atau membentuk dia menjadi sebuah karakter yang percaya diri kembali setelah selama mungkin kekecewaan yang bertubi-tubi ini membuat dia sangat terpuruk ya. Oke, file 3 semoga bisa menjadi pencerahan ya, menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Segala sesuatu tetap kembalikan pada Yang Maha Kuasa. Bukan serba kebetulan atau bukan karena kebetulan, karena memang semuanya sudah diskenario oleh alam semesta. Sang pemilik alam semesta sudah membuat skenario untuk kamu ini ya. Terlebihnya terserah kalian untuk mengelolanya. Ibaratnya seperti ini, jodoh itu sudah ada buat kamu, cuman kamu tinggal mau menerima atau siap menerima enggak. Kalau nggak siap menerima ya diberikan ke yang lain sama Allah gitu ya kan. Tapi kan jodoh kan di tangan Allah. Iya, di tangan Allah, selalu diberikan kepada umatnya. Tetapi umatnya siap enggak? Udah didatangkan seseorang pasangan yang memang klik sama kamu, tetapi kamunya sendiri yang masih mempertimbangkan, masih banyak kekurangan terhadap pasangan yang disediakan Allah untuk kamu. Nah, akhirnya ya kamu menghindar, kemudian ya sama Allah dipertemukan dengan yang lain. Makanya ya orang lain yang berhak memiliki jodoh yang sudah dipersiapkan buat kamu itu. Kenapa? 50%, 50%, kamu berusaha, Allah menentukan, dan Allah menentukan kamu harus berusaha. Tidak ada segala sesuatu datang dengan sendirinya, itu enggak ada. Allah tidak menyukai itu. Allah lebih menyukai seseorang yang lebih banyak berusaha untuk hal yang dia capai, terutama yang positif gitu. Jadi jodoh itu sudah disiapkan buat kamu. Tergantung kamu mau siap menerima atau tidak gitu. Kalau tidak ya udah diambil orang. Ya enggak? Enggak. Ya terserah kalian. Kalian ngejalanin loh. Ada loh contohnya, udah didatangkan jodoh, udah oke body, oke fisik, oke materi, oke. Ada aja alasan untuk tidak cocok. Masih ada yang kurang sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau kamu mendapatkan jodoh ya jangan pasang level yang tinggi. Yang ada malah kamu tertinggal jauh. Iya kan? Dunia ini penuh saingan. Gitu. Oke? God bless you. Fatiga. Allah berkatimu. Amin. Halo, masih bersama Gwendes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di general reading ya. Bagaimana sebenarnya perasaan dia tentangmu dari hati yang paling dalam. Di sini di file 4 ada angka 4. Kita akan makna ya. Kita mau tahu sih kalau rumah nomornya 4 atau kamar hotel atau apapun itu yang berhubungan dengan nomor 4 apa ya maksudnya atau maknanya gitu. Sebagai pengetahuan aja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu nanti ya. Oke. 4 ya. Di ruangan ya, kalau kalian memilih angka 4, di ruangan ini ada sedikit kehangatan dan cinta. Cuma sedikit loh kehangatan dan tidak banyak
Iya, jadi kamu memilih nomor 2, nomor 3, atau nomor berapa, kamu milih kamar. Biasa aku suka nomor 9. Nomor 9 ya udah, nanti di edisi lainnya aku akan coba untuk mengulik ya, bila rumah atau kamar nomor 9 itu apa maknanya. Ya, tidak sekarang. Itu buat tema tambahan. Oke, bagaimana sebenarnya perasaan dia tentangmu dari hati yang paling kecil, paling dalam ya, maksudnya seperti itu. Kita akan fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Sempurna. Aku sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Percaya nggak? Cinta Allah, kasih sayang Allah itu dahsyat dan terbukti. Tapi ini berlaku buat orang yang mensyukuri ya. Kalau nggak mensyukuri ya, walaupun Allah itu memang betul-betul nyata, indah kasih sayangnya, ya nggak ada berpengaruh. Jadi kita harus positif tinggi kepada Allah. Cara mensyukurinya seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sebenarnya perasaan dia tentangmu dari hati yang paling dalam. Kebalik ya, ini patah hati kan kalau seperti ini, atau sedih. Tapi kalau seperti ini enggak, baik-baik aja. Membutuhkan atau manipulasi, ada tindakan di sini ya. Bagaimana sebenarnya perasaan dia tentangmu dari hati yang paling dalam. Gemes gandas kalau ngeliatin hati yang paling dalam. Kayak apa ya, kayak geli pengen ketawa gitu. Sampai segitunya ya. Mempertanyakan hati yang paling dalam. Kayak ngaduk sumur nih orang Jawa bilang tuh. Pengen tahu paling dalamnya kayak apa sih dalamnya, kita liatin ya. Intermezzo, kita bercanda, jangan terlalu serius. Hidup jangan dibikin serius. Ada kalanya kita perlu intermezzo, selingan. Kita liatin ya. Bagaimana sih perasaan dia tentangmu dari hati yang paling dalam? Dia baik-baik aja, dia nggak ngerasa patah hati ya. Di sini ada manipulasi juga, tindakan untuk meninggalkan hubungan ini ya. Tapi ada sebagian yang memang bukan meninggalkan, tapi memang untuk mencari kehidupan lebih baik seperti kayak gini nih. Merantau, mencari penghidupan yang lebih baik. Tetapi dengan perpisahan ini ya, ini akan ada perpisahan nih di antara kalian. Kamu akan ditinggalkan ya. Ada yang ditinggalkan untuk selamanya, maksudnya hubungan putus, tapi ada juga yang ditinggalkan karena mencari pekerjaan atau masa depan yang lebih baik. Gitu. Kita lihat dulu. LDR-an ya, maksudnya seperti itu ya. Ada sebagian kalian yang memang LDR-an ya, LDR-an. Nggak bisa tidur kamu ya, nggak bisa tidur ya. Ada kegelisahan tersendiri ya. Ini ada dua versi. Yang memang dia nggak merasa terluka, nggak merasa patah hati, nggak merasa bersedih ya dengan hubungan ini ya, karena dia pergi dari kamu untuk sebuah tujuan, untuk menjadi penghidupan lebih baik. Walaupun di hati yang paling dalam itu dia tuh ya gelisah atau nggak bisa tidur, kayak depresi gitu karena meninggalkan kamu ya. Di sini ada pencarian jati diri. Dia lebih memaknai dirinya sendiri bahwa hubungan ini harus disudahi, harus meninggalkan kamu. Ada juga versi kedua, ini dia meninggalkan kamu karena memang untuk orang lain, karena memang dia sudah punya rumah tangga. Di sini digambarkan sebagai seorang lelaki yang mengayuh perahu dengan anak dan istrinya. Jadi kalian ada yang berdiri dengan pasangan lain dan harus meninggalkan hubungan ini karena dia harus pergi meninggalkan kamu untuk mencari kehidupan dia gitu, yaitu dengan rumah tangganya gitu. Kita akan lihat dulu klarifikasinya, maksudnya apa sih? Gondes penasaran.
Bagaimana sebenarnya perasaan dia tentangmu dari hati yang paling dalam? Des, judulnya diulang-ulang tuh, Des. Ini bukan diulang-ulang. Ini ada menegaskan dari pertanyaan kita agar energi Gondes tersalur ke tebaran kartu nanti. Ya. Oke. Senyum. Gak bisa, Des. Gak bisa senyum. Kenapa? Pasti ceritanya sedih. Nah, kamu ada di ranah ini kah? Kita lihat ya. Sabar. Karena ada beban tanggung jawab yang harus dia pikul, benar kan? Dia ada yang sebagian dari kalian ini ya, dimaknai dari pesanan ini, dari pesanan kartu ini, ada yang memang hubungan ini harus sudah gitu loh. Jadi dia harus meninggalkan kamu untuk kembali pada rumah tangganya. Kalian berdiri dengan rumah tangga orang lain. Atau kamu yang sudah berumah tangga berdiri dengan pasangan orang lain juga, itu sama-sama ada beban tanggung jawab. Hubungan ini sebetulnya hanya dasarnya suka sama suka, sebuah kebutuhan. maaf kata ya Gondes kalau ngomong apaan ya, lebih vulgar, kayak kasar loh Des kamu ngomong deh. Iya, ini memang hubungan ini tuh terjalin hanya karena sebatas bla 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 gitu, bla bla bla. Gondes sudah tahu ya, pasti yang sudah sering nonton video Gondes tahu arti dari bla 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 itu apa sih gitu, udah tahu. Ada sebatas bla 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 aja ya. Kalian berdiri dengan rumah tangga orang lain, atau kamu yang udah berumah tangga berdiri dengan orang lain yang sudah punya pasangan juga, atau dengan single parent, tapi ada yang memang dia meninggalkan kamu itu karena pekerjaan, ada karena LDRan kalian ya. Tapi ada juga yang meninggalkan untuk kembali pada rumah tangganya. Dia sih gelisah ya. Kenapa sih kok gelisah? Karena ya merasa terbebani dia. Hubungan itu menyenangkan loh bagi mereka. Bagi kamu terutama juga mungkin. Ya, di sini ada hubungan yang memang terlarang, tidak boleh. Namanya hubungan bla bla bla. Ya, orang dewasa. Ya, pria dan wanita dewasa, hubungan antara pria dan wanita dewasa, kalian tahu kan? Gondes gak udah sebutkan, cuma main perasaan aja gini. Ada sebuah emosional yang menjadikan kalian untuk melakukan hal seperti ini. Mungkin kalian punya masalah dengan orang lain ya, pasangan kamu di rumah, atau pasangan kamu, pacar kamu, atau apapun itu ya. Ini sebentuk hubungan suka sama suka yang mempunyai masalah sama gitu loh. Paham nggak? Paham ya? Jadi kayak sebentuk emosional gitu. Dan dasarnya suka sama suka. Karena kalian nyambung, cerita kamu begini, cerita dia begini, ketemu nyambung. Kayak senasib gitu. Senasib gitu. Oh, kok senasib kita ini ya. Oh, gitu. Akhirnya tumbuh suka sama suka melanjutkan hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Ya termasuk itu hubungan antara wanita dan pria dewasa yang melanggar agama dan melanggar hukum negara juga. Ya kan, itu kan dilarang. Ada, hati-hati loh kalian nanti kalau masuk ke ranah ini. Kalau ketahuan dan ada seseorang yang gak menyetujui, kalian bisa masuk ke ranah hukum. Nakutin Des, nggak nakutin, memang ada hukumnya, ada pasalnya, ya kan, gitu. Udahlah, dia juga nggak ada cinta di sini. Gondes nggak ngelihat kata cinta di tebaran kartu ini, karena ini cuman karena suka sama suka saling membutuhkan, terutama untuk kebutuhan dua orang insan yang berbeda jenis yang sudah dewasa. Gondes harus ngalang-ngalang cari ngomongannya ya, nanti dibilangnya Gondes kalau ngomong ngasal. Ini tujuannya. Emosi ya, alih-alih cinta. Sebetulnya ini emosi diapit dengan the devil dan dengan the hex of Knights of Cup, menawarkan cinta dan nafsu birahi. Di sini ada emosional, nah diapit. Jadi kalian itu menjalin hubungan itu sebatas itu saja gitu lah, nggak ada cinta. Ini cuman untuk, harusnya dia ngadepnya ke sono ya. Ini harusnya ada ngadep di sini, harusnya ada di sini. Tapi adanya di sini diklarifikasi. Alih-alih cinta, alih-alih sayang. Karena apa? Terlapisi dengan namanya the devil ya, nafsu, sebuah godaan diri, sebuah keterikatan, sebuah keterjebakan.
Karena apa? Dasarnya tuh karena emosional, bukan karena apa-apa. Bukan karena cinta di sini. Karena ya ada masalah kalau kalian ada masalah dengan pasangan, dipertemukan entah di medsos, entah di apa itu, ngelek terus komen, terus minta nomor WA, terus cacatan, dapat chemistry, ketemuan, terjadilah yang namanya the devil, bla bla bla. Ya, itu dasarnya cuman apa? Emosi. Alih-alih cinta, nggak ada di sini cinta, Kodes nggak lihat ya. Seperti itu. File 4 ya, mohon maaf. Kodes bicara apa yang Kodes lihat aja. Tujuannya tuh ke situ. Itulah jadi alasan tujuan. Di sini ada Capricorns, ada Scorpio, Cats. Sebuah tujuan. Kemudian mohon kalau ada masalah, jangan melarikan diri ke lawan jenis. Larilah ke Allah saja. Menangis sejadi-jadinya di hadapan Allah. Kenapa semua terjadi seperti ini? Dan kamu harus ikhlas untuk menghadapinya. Bukan langsung lari ke orang lain. Yang jadinya timbul masalah baru. Ya kalau kamu nggak terpuruk. Kalau kamu terpuruk bagaimana? Seperti ini nih. Nggak ada cinta. Tapi aku suka deh ngelakuin. Oh, itu udah di batas melampaui batasan. Kita lihat satu lagi ya. Perasaan, bagaimana sebenarnya perasaan dia tentang dari hati yang paling dalam. Tidak ada rasa cinta. Adanya saling suka sama suka aja. Memanfaatkanmu enggak memanfaatkan. Ada yang memanfaatkan juga, ada sih kebutuhan. Lagi ada masalah sama pasangannya. Ada kebahagiaan tersendiri. Memang tujuannya hanya untuk kebahagiaan saja, bukan untuk serius, bukan untuk ketulusan, bukan untuk apapun. Itu cuma untuk kebahagiaan. Itu aja. Kepuasan batin atau kebahagiaan semata. Kita lihat lagi. Kebahagiaan model apa itu? Kondes penasaran aja gitu. File 4. Deg-degan ya. Kondes dengar kok detak jantung duk 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 duk. Kamu seorang yang baik. Di sini digambarkan kamu seorang yang solehah, seorang yang mengerti tentang agama, seseorang yang bijaksana, seseorang yang di sini digambarkan seorang wanita berjilbab yang memegang kitab suci. Kamu orang yang baik. Ya, itu yang jadi keputusan. Kamu diminta di sini mengambil keputusan. Kalau yang menonton feminim ya, ambil keputusan yang terbaik. Kalau yang menonton maskulin berarti ambil keputusan yang terbaik. Ini adalah perjalanan hubungan yang tidak sehat. Perjalanan hubungan yang mengandung resiko. Cobalah kamu dengan bijaksana mengambil kesimpulan, kemudian kamu garis besarin ya, sebaiknya hubungan ini bagaimana sebenarnya perasaan dia tentang nggak ada cinta, hanya sebatas kebutuhan dan hanya sebatas kesenangan dan hanya sebatas bla-bla-bla saja. Dia akan meninggalkan kamu untuk kembali kepada pasangannya, dan ada sebagian yang akan meninggalkan kamu alih-alih mencari masa depan yang lebih baik. Yang LDRan mungkin ya terlihat juga di sini. Ya, lebih baik kalian coba introspeksi diri, ambil waktu untuk jeda. Hubungan ini mau dibawa kemana, mau dilanjut atau mau disudahi ya. Caranya gimana deh? Di blok, jangan ngeblok. Kalau ngeblok itu nggak dewasa. Udah kamu bilang, sampaikan, mari kita saling introspeksi diri. Hubungan ini mau dibawa kemana? Nggak bisa hubungan cuma seperti ini aja gitu ya. Ya akan mencapai sebuah kebahagiaan yang kamu inginkan. Kondes percaya akan ada komitmen nanti kalau kalian memang benar-benar sudah introspeksi diri. Perjalanan introspeksi diri akan ada komitmen. Komitmen apa? Silaturahmi atau komitmen untuk menjadi pasangan gitu ya. File 4 ya.
Ini ada perasaan kamu nggak cocok sebetulnya dengan hubungan yang seperti ini. Kamu ingin dia serius, kamu ingin menuju ke hal yang diridhoi, ya kalian harus introspeksi diri, ambil keputusan dengan bijaksana. Mari kita jeda, kita ambil saling mawas diri, saling introspeksi diri, mau dibawa kemana gitu. Di sini jujur Gondes membacanya hanya sebatas godaan diri, melanggar hukum lo di sini, bla bla bla, paham ya? Ya, ada emosi, dan ini hanya penawaran cinta doang, kayak alih-alih gitu, buat biar kamu mau gitu, meyakinkan kamu gitu. Ada indikasi membutuhkan, saling membutuhkan untuk sebuah kebutuhan, untuk kebahagiaan, tujuannya hanya untuk kebahagiaan. Oke, file 4. Sekarang Gondes akan shuffle untuk pesan buat kamu yang pilih file 4. Kalau kalian ada di ranah ini dan kalian ingin personal reading, silahkan. Oh iya, terima kasih yang udah berkenan personal reading dan mempercayakan personal reading kepada Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Gondes akan ambil pesan buat file nomor 4. 4 aja, sesuai dengan tebaran kartunya. Mungkin kamu berharap ya yang menonton video ini, berharap dia tuh serius gitu. Itu adalah seorang manusia semuanya, nggak cuma kamu, menginginkan sebuah keseriusan. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tetap berserah Sang Maha Kuasa. Kalau memang ini menurut kamu salah, ya udah cari jalan keluar. Ada pertemuan lah, lebih baik kalian lakukan pertemuan. Kalau kalian di satu kota gitu, satu negara, ya adakan pertemuan, bicara dari hati ke hati, belak-belakan aja, saling terbuka aja, apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan dari hubungan ini. Ya kan, sekedar silaturahmi atau sekedar happy fun atau sekedar have fun atau untuk serius. Lebih baik di sini kamu jadilah dirimu sendiri, kamu harus bicara terbuka, saling terbuka. Ya, ini pesan buat kamu. Kamu pasti tersiksa dengan hubungan kayak gini. Cinta itu indah, ya, cinta itu indah. Tapi tergantung cinta, cara meletakkan cintanya itu di mana. Ya, kalau kamu ingin menangis, ya menangis lah. Cinta kayak gini mah indahnya sesaat doang. Ya kan? Optimis. Cinta suci. Kamu mungkin mempunyai cinta suci buat dia. Seorang wanita kalau udah ke situ ya, udah ngelakuin bla 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 kayak gitu tuh biasanya tuh merasa dia udah punya aku, pasti dia cinta aku. Belum tentu. Ini dasarnya di sini yang udah lihat itu saling membutuhkan atau suka sama suka aja. Bukan dasar cinta. Kamu punya cinta suci, belum tentu dia punya cinta suci buat kamu. Jadi lakukan pertemuan kalau bisa ya. Oke, sekarang Gondes akan shuffle untuk pesan malaikat penjaga kalian atau dimaknai dengan energi positif atau energi kebaikan. Angelic Oracle Card. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih ya. Subscribe kalian sangat berharga buat Gondes Mendes Tarot untuk membuat sebuah video untuk kalian. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya, karena di situ dengan menekan tombol notifikasi gambar lonceng itu, kalian akan bisa mendapatkan video-video pemberitahuan, video-video Gondes terbaru ya. Komennya ditunggu, likes-nya ditunggu. Oke, ada family. Family atau keluarga. Gondes langsung memaknainya agar segera sampai pesan ini pada kalian ya. Family atau keluarga. Ya. Yeah. This situation is rooted in emotional expression with a family member, which we can help you to understand and heal.
in your minds and hearts ya. Oke, udah langsung aja maknanya aja ya, agar kalian lebih langsung pesan ini ada sampai pada kalian semua sahabat aku dimanapun berada. Oke, keluarga, situasi ini berakhir pada pengalaman emosional dengan seanggota dan anggota keluarga yang dapat kami bantu memahami dan penyembuhan dalam pikiran dan hati-hati kamu ya. Kelilingi orang ini ya, diri kamu sendiri, dan pengalaman menenangkan ya, cahaya biru dan banyak malaikat. Bersikaplah terbuka terhadap hadiah di dalamnya dan situasinya, dan biarkan diri kamu merasakan kedamaian ya. Lakukan pertemuan kalau perlu agar kamu merasa hubungan ini tuh ada kejelasan, ada cahaya. Mau dibawa kemana sih hubungan ini ya, tapi selesaikan dengan cara family, kekeluargaan. Jangan emosional yang kalian bawa di nanti saat ada pertemuan atau dalam mencapai sebuah penyelesaian. Itu yang disampaikan oleh pesan Angelic Oracle, sebuah kekeluargaan dalam menyelesaikan segala masalah termasuk hubungan kalian ya. Itu akan ada komitmen terlihat di sini. Memang keputusan kamu nanti untuk jeda, untuk saling memikirkan satu sama lain, atau keburukan kebaikan dari perjalanan hubungan ini. Kalau kalian bisa menjadikan jeda itu sebagai benar-benar introspeksi diri, akan terjadi sebuah komitmen. Karena sebetulnya hubungan ini kamu tidak menyukainya, tidak sesuai dengan keinginan kamu. Jadi itu jalan satu-satunya hanya kalian saling introspeksi, saling mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, saling berdoa, kemudian dilakukan pertemuan, bicara sebaik-baiknya tujuan ini mau dibawa kemana ya kan. Kamu merasa tersiksa, kamu punya cinta suci, tapi belum tentu kamu terimbangi oleh dia gitu. Karena di sini Goddess lihat perasaan dia itu hanya sebatas kebutuhan, setelah itu akan meninggalkan kamu. Yang LDRan pun begitu juga ya. Oke, file 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. File 1, file 2, file 3, file 4 ya, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Bagaimana sebenarnya perasaan dia tentangmu dari hati yang paling dalam ya. Seperti ini. Tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa, jangan pernah bersandar pada manusia atau umat ya. Karena selain kepada Allah kita tidak layak bersandar. Karena cinta itu sejatinya hanya pada kamu dan pada Allah. Selebihnya itu hanya bonus. Jadi kamu cintailah karena Allah, bukan karena keinginan kamu, bukan karena ego kamu. Kalau mencintai karena Allah akan melepaskan itu dengan ikhlas. Karena apa, segala sesuatu cuma butuh ikhlas untuk melepaskannya. Oke, ya. Semoga ya bisa menjadi sedikit tidak motivasi buat kamu ya. Ada kesalahan, ada milik Goddess Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada benar milik mutlak milik Allah sama sempurna. Karena hanya Allah yang berkenan mengizinkan Goddess duduk di sini, juga karena Allah mengizinkan untuk membacakan ini hanya karena bimbingan Allah ya. Karena Goddess sangat percaya pada Allah. Cinta kasih Allah dasar dan terbukti bagi orang-orang yang mempercayainya dan meyakininya keadaan Allah dan selalu bersyukur dalam segala keadaan. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.